Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kita semua masih diberi kesehatan, kenikmatan jasmani dan rohani. Materi video kali ini kita akan membahas tentang sumber dan dasar pendidikan Islam. Saya akan menjelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Pengertian sumber dasar pendidikan Islam adalah semua sesuatu atau rujukan yang darinya memancarkan ilmu pengetahuan dan tidak lagi diragukan kebenarannya karena sudah teruji dari waktu ke waktu, dari masa ke masa. Jadi kita tidak usah meragukan lagi tentang kebenarannya. Selanjutnya, dasar-dasar pendidikan Islam yang pertama yaitu Al-Quran, hadis. Yang ketiga adalah ijtihad. Tiga sumber dasar ini tidak usah diragukan lagi kebenarannya ya, karena sudah teruji dari waktu ke waktu. Yang pertama kita akan bahas tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan sumber pertama yang paling utama dalam pendidikan Islam. Al-Quran memiliki konsep pendidikan yang utuh. Di dalam Al-Quran kurang lebih 1500 ayat yang menyinggung pendidikan. Metodenya sesuai dengan kebutuhan manusia untuk menciptakan individu yang berilmu dan beriman. Mengapa Al-Quran dijadikan sumber pendidikan Islam? Jawabannya tentunya dikarenakan Al-Quran merupakan sumber pendidikan yang mutlak yang langsung berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Quran juga menjadi pedoman, petunjuk, dan juga menjadi syifa, obat bagi umat manusia, khususnya umat muslim ya. Jadi Al-Quran ini menjadi sumber dasar utama dalam pendidikan Islam yang paling utama. Sudah jelas ya. Selanjutnya yaitu hadis. Sumber yang kedua yaitu hadis, atau dasar yang kedua yaitu hadis. Hadis mencerminkan prinsip manifestasi wahyu dalam segala perbuatan, perkataan, dan takrir Nabi Muhammad SAW. Di dalam dunia pendidikan, hadis memiliki dua manfaat pokok. Ya, hadis memiliki dua manfaat pokok dalam pendidikan Islam. Yang pertama yaitu hadis mampu menjelaskan konsep dan kesempurnaan pendidikan Islam sesuai dengan konsep Al-Quran, serta lebih merinci penjelasan Al-Quran. Jelas ya. Yang kedua, manfaat yang kedua, hadis dapat menjadi contoh yang tepat dalam menentukan metode pendidikan. Ya, itu tadi hadis ya. Sumber dan dasar yang ketiga yaitu ijtihad para ulama. Dilakukan oleh para mujtahid untuk menentukan sesuatu hukum syariat Islam. Ijtihad dalam hal ini meliputi seluruh aspek kehidupan termasuk aspek pendidikan, tetapi tetap berpedoman pada Al-Quran dan hadis ya. Jadi ijtihad ini juga bisa menjadi referensi dalam pendidikan Islam ya, dalam berbagai macam hal lah. Karena ijtihad ini tidak mencakup tentang pendidikan saja, mencakup tentang hukum juga. Semua tercakup ya, semua kebutuhan semuanya sudah tercakup. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang video kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kesalahan, saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila ada kritik dan saran, mohon komentar di bawah ya. Jadi saya sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.